Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengistiqomai kajian tema yang membutuhkan kesabaran tersendiri, yaitu tema tafsir. Karena kajian tafsir sesungguhnya kajian kental dengan tadabbur, dengan penghayatan. Jadi wawasan bisa saja berulang-ulang, tetapi tadabbur bisa lebih dari wawasan yang berulang-ulang itu. Kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun berapa kali diulang, sangat banyak, sampai para ulama mengatakan yakadu Musa yadhabu bil Qur'an, hampir saja Quran ini diborong oleh Nabi Musa, karena banyak sekali kisah tentang Nabi Musa dan diulang-ulang. Nah, di situ menunjukkan Quran, maksud saya kajian tafsir lebih kepada tadabbur, lebih kepada penghayatan. Yang lalu kita sampai surat Al-A'raf ayat 160. Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada 12 kabilah. Ketika terjadi kekeringan, mereka minta air, butuh air, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu. Ketika dipukul, maka memancarlah batu tersebut sejumlah 12 mata air, 12 pancuran sebagaimana jumlah mereka, dan masing-masing mengetahui tempatnya di mana sesuai dengan kabilahnya sendiri-sendiri. Sudah begitu Allah naungi mereka dengan awan yang menjadikan mereka tentrem, tenang, tidak kepanasan. Sudah begitu Allah limpahkan mereka dengan makanan yang sangat enak, al-manna was-salwa. Makanan semacam manisan itu al-manna, dan as-salwa burung yang dagingnya paling lezat disantap. Kemudian diperintahkan kepada mereka, makan, silakan nikmati yang baik-baik ini. Makan, silakan menikmati yang baik-baik ini. Tetapi yang terjadi pada mereka adalah terus-menerus di dalam pembangkangan, terus-menerus di dalam kemungkaran. Maka Allah menyatakan sejatinya mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, tidak pernah menzalimi Allah. Mereka berbuat kemungkaran, mereka berbuat permusuhan, penentangan, melawan Allah. Itu sesungguhnya kerugiannya yang mereka tanggung sendiri. Allah tidak pernah dirugikan. Wa ma dhalamuna, kata Allah, mereka tidak pernah menzalimi kami, walakin kanu anfusahum yadzulimun, tetapi terhadap diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Karena Allah Azza wa Jalla, seandainya seluruh manusia di muka bumi semuanya berbuat maksiat, tidak ada yang melakukan ketaatan, maka Allah tetap agung, tetap mulia, tidak berkurang kebesarannya, tidak berkurang kemuliaannya, tidak berkurang keagungannya. Nabi Musa nyatakan di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a
ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Nabi Musa mengatakan, jika kalian dan seluruh manusia yang di muka bumi kafir semuanya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah Maha Kaya, tidak butuh mereka lah yang butuh Allah. Hamid, terpuji. Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, tidak kena pengaruh, tidak kena imbas maksiatnya mereka keseluruhannya yang ada di muka bumi. Nah, ini Nabi Musa katakan kepada kaumnya, sesungguhnya kemungkaran, kemaksiatan yang diperbuat mereka tidak merugikan Allah, tetapi merugikan diri mereka sendiri. Yang lalu kita ambil contoh dalam fenomena kehidupan kita. Mana bukti bahwasanya taqarrub kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah yang diuntungkan kita sendiri? Contohnya gampang saja. Si fulan A, ini contoh yang lalu. Si fulan A secara fasilitas hidup sederhana, bahkan sekedar apa adanya, jauh dari mewah. Janganan mewah, yang primer-primer saja banyak yang tidak terpenuhi, tapi ahli ibadah, taqarrub kepada Allahnya kuat, maka wajahnya selalu bersinar-sinar, gak pernah sumpek hidupnya, nyaman, tenang, damai dengan anak-anak dan istrinya, rumah tangganya, sakinah, ketenangan yang ada. Sementara orang yang satunya, orang yang memiliki segala fasilitas, sampai anaknya, cucunya ulang tahun gitu ya, bukan dikasih mobil, hadiahnya pom bensin. Cucunya atau anaknya yang lainnya lagi ulang tahun lagi, dikasihnya proyek, bukan dikasih duit, kasih proyek. Tetapi dia orang yang tidak taqarrub kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, sumpah hidupnya, gak pernah tenang, wajahnya kusut dan selalu merasa kurang, akhirnya korupsi dan seterusnya, nggak pernah tenang. Nah, ini sebuah fenomena yang menunjukkan orang semakin mendekat kepada Allah, yang diuntungkan ya orang itu tersendiri, orang itu sendiri. Belum nantinya di akhirat yang merupakan hari pembalasan, yang melakukan taqarrub kepada Allah akan mendapatkan sebaik-baiknya tempat, senikmat-nikmatnya kenikmatan, yaitu surga yang gak ada batasan usia, hidup selama-lamanya di sana dan gak ada tua, gak ada mati, gak ada capek, gak ada sakit. Sementara yang tidak taqarrub ya masuk neraka. Kalau sampai pada kondisi membatalkan keislamannya, ya selama-lamanya sama seperti orang kafir. Kalau tidak sampai membatalkan keislamannya, ya sesuai dengan kadarnya, dibakar dulu sampai habis dosanya baru dientas. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi ya manusianya itu sendiri. Allah tidak pernah dirugikan. Nah, ini pembahasan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel,
diamlah di negeri ini, yaitu di Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu berkehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah itu gerbangnya sambil membungkuk. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kalau akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa idh qila lahum uskuru hadhil qaryata, dan ketika dikatakan kepada mereka, masuklah kamu kampung ini, Allah pilihkan untuk mereka sebuah negeri. Ay udkhuluha alitakuna watanan lakum wa maskanan, masuk kampung tersebut menjadi negeri untuk kamu dan tempat tinggal untuk kamu. Kampung yang dimaksud adalah Aila, wahia Aila. Ya, sekitar-sekitar daerah Yordan dan sekitarnya sana. Wa kulu minha haitsu syi'tum, makanlah dari kampung tersebut sesukamu. Masya Allah, dipilihkan kampung, kemudian dipersilahkan makan apa yang ada di dalamnya, nikmati sesuka kamu. Ai qaryatun kanat katsiratal asjar, kampung ini, kampung Aila, yang Allah perintahkan untuk mendiaminya adalah kampung yang banyak pohon-pohonnya, ghaziratat thimar, banyak buah-buahnya, raghidatal aish, yang sangat nyaman untuk hidup. Falidzalika amarallahu ay ya'kulu minha haitsu sya'u, makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan makanlah di dalamnya sesuka kalian. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika diperintahkan bersama istrinya dengan anaknya yang masih bayi, tidak ada firman Allah makanlah sesukanya, karena negerinya berbeda. Nah, ini umatnya Nabi Musa, Allah perintahkan menempati suatu tempat yang memang sangat banyak pohonnya, sangat lebat buah-buahnya, dan sangat nyaman untuk hidup. Maka ayat di sini Allah mengatakan makanlah sesuka kalian. Jadi ayat berbunyi makanlah sesuka kalian menunjukkan kampungnya sangat kemah ripah loh jinawi. Kalau misalnya sekitar Yordan dan yang lainnya, kita masih melihat di sana buah zaitun itu buah yang terbaik di dunia. Zaitun yang di sana sekitar Yordan dan sekitarnya sebaik-baiknya zaitun, Yordan, Palestina dan sekitarnya. Dan korma yang dari sana korma yang sangat mahal, kormanya gede-gede, orang bilangnya korma mejol, majhul kalau tulisan Arabnya majhul, tapi orang sukanya bilang mejol itu ya. Itu kurmanya enak sekali, gede-gede. Naam. Jadi ini kampung yang Allah pilihkan, namanya Aila. Wa qulu hittatun, ketika memasuki kampung tersebut, khina tadkhulunal bab, ketika mereka memulai masuki pintunya, Allah perintahkan ucapkanlah hittah, ay uhtut anna khotoyana wa'fu anna. Hittah itu artinya gugurkanlah dosa, hittah gugurkanlah dosa, wa'fu anna artinya ampunilah dosa-dosa kami. Wadkhulul baba sujjada,
masuk dengan istighfar, ya bahasa kita istighfar, banyak meminta ampun, tetapi dikatakan untuk mereka istilahnya hittoh. Istilah untuk mereka hittoh. Kita menggunakan istilah istighfar. Hittoh. Ucapkanlah hittoh. Gugurkanlah dosa-dosa kami dan memasukinya dalam keadaan sujud. Nah, ini perintah Allah. Ini perintah Allah untuk memasuki kampung yang sedemikian gemah ripah ijo royo-royonya. Allah perintahkan demikian, istighfar dan sujud. Kata Allah, kalau dipenuhi permintaan Allah ini, naghfir lakum khati'atikum, niscaya kami akan mengampuni untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi yang dimaksud sujud, masuk dalam badan sujud, ay khadi'ina li rabbikum, kalian tunjukkan kerendahan diri di hadapan Tuhan kalian, mustakinina li'izzatihi, syakirina li ni'matihi, masuk dalam keadaan sujud, di mana dengan sujud kalian tunduk patuh merendahkan diri kepada Allah dan mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kalau dipenuhi akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah juga mengatakan sanazidul muhsinin, selain diampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, Allah akan tambah untuk orang-orang yang berbuat baik min khairid dunya wal akhirah, di akhiratnya nanti. Jadi dunia akhirat dapat, dunia akhirat dapat, di dunia sedemikian rupa, dan di akhiratnya suatu kenikmatan tersendiri kalau mereka memenuhi apa yang Allah minta. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya, apa yang terjadi? Yang terjadi ayat yang berikutnya, fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum farsalna alaihim rijzam minas samai bima kanu yadhlimun. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Fabaddala maka mengganti alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim, minhum, di antara mereka. Enggak semuanya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya sudah disebutkan, ayat-ayat tentang umatnya Nabi Musa itu diinformasikan kejelekan-kejelekan sehingga bisa jadi kita mengatakan buruk banget ya Bani Israel. Tapi ada satu ayat yang menunjukkan kebaikan mereka. Ternyata di antara mereka ada yang baik, begitu. Nah, makanya di sini disebutkan orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti qaulan, sebuah ucapan, ghairal ladzi qila lahum, yang tidak dikatakan kepada mereka. Allah memerintahkannya apa? Mengucapkan apa? Hittah, istighfar di dalam istilah kita. Hittah itu perintah Allah, ucapan hittah. Hittah. Tapi mereka ganti dengan hintah. Beda. Hittah itu hak, toknya tasdid. Hittah, gugurkanlah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Diganti oleh mereka hintah. Apa hintah? Habbah fi sya'irah. Hintah itu artinya gandum. Jadi hittah, ampuni dosa kami, diganti hintah, gandum. Jadi geledek gitu ya, atau mungkin orang yang di daerah sana geledek
ketika dikatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna sama orang-orang yang kurang ajar, apu anak gambir anak, itu ya. Nah, ini bahasa Jerman sana, itu orang nakal. Dan memang di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan orang-orang yang mengubah kata-kata sehingga akhirnya Allah kasih arahan. Jadi awalnya para sahabat, ini tentang ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kan Nabi Musa dengan kaumnya. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumnya awalnya mengatakan kepada Nabi, ra'ina, ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina, ya Rasulullah, perhatikanlah urusan kami, berilah kami arahan-arahan, berilah kami wejangan-wejangan. Itu yang dimaksud dengan ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina. Tapi kemudian orang-orang kafir ketika itu mengganti perkataan yang biasa diungkapkan oleh para sahabat kepada Nabi, ra'ina, diganti ru'unah, ru'unah, ya Muhammad, ru'unah, ru'unah. Jadi di mirip tetapi artinya beda. Ra'ina, perhatikanlah kami, berilah kami wejangan-wejangan, arahan-arahan. Kalau ru'unah, pandir. Makanya kemudian biar tidak dipelesetkan semacam itu, Allah perintahkan jangan meminta kepada Nabi ra'ina, tapi unzurna, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Diganti sejak saat itu, jangan ra'ina tetapi unzurna, biar tidak dipelesetin. Jadi mirip orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Bani Israel yang Allah perintahkan hittoh diganti hintoh. Apa yang terjadi? Farsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadlimun. Farsalna alaihim hina khalafu amrallahi wa asawhum, ketika mereka menyelisihi perintah Allah dan bermaksiat kepadanya, kami turunkan azab minas sama, dari langit, ay adaban syadidan, azab yang dahsyat, imma ta'un wa imma ghairuhu minal uqubat as-samawiyah. Bisa jadi azabnya berupa ta'un atau yang lainnya, Allahu a'lam. Yang jelas azab dari langit. Jadi penafsir mufassir Syekh Sa'di gak menentukan adabnya apa, sehingga dikatakan oleh beliau bisa saja ta'un atau yang lainnya. Yang jelas adab yang Allah turunkan dari langit. Adab turun dari langit artinya tidak terkait dengan sebab-sebab yang ada di bumi, tapi Allah turunkan langsung dari langit. Sebagaimana terjadi juga pada kaumnya Nabi Musa Bani Israel di kesempatan yang lain. Mereka berbuat kemungkaran, akhirnya 70.000 dari kalangan kaum Nabi Musa mati bergelimpangan kena ta'un karena fitnah wanita. Ini kesempatan yang lain. Tapi di sini diadab karena mengubah yang Allah perintahkan, hittoh diganti hintoh. Wa ma dzalamahumullah bi'iqabihi wa innama kana dzalika bima kanu yadzlimun. Di dalam ayat ini disebutkan bima kanu yadzlimun untuk menegaskan ditimpanya mereka dengan adab dari langit tersebut bukan karena Allah berbuat zalim kepada mereka, tetapi itu adalah akibat hukuman atas apa yang mereka perbuat. Jadi Allah tidak berbuat zalim dan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu.
wahai hamba-hambaku, aku haramkan diriku kedzaliman, dan aku jadikan kedzaliman sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi Allah Maha Suci dari sifat zalim. Allah turunkan adab dari langit kepada Bani Israel bima kanu yadzulimun, karena ulah kedzaliman yang mereka berbuat. Bukan Allah zalim, Allah tidak pernah berbuat zalim. Makanya salah kaprah ketika orang memahami takdir dengan akalnya semata, yang akhirnya kesimpulannya nggak usah beriman kepada takdir. Soalnya beriman kepada takdir hanya sampai pada kesimpulan Allah itu zalim. Yang memerintahkan beriman pada takdir, ya Allah, kok bisa dikatakan jangan beriman kepada takdir? Soalnya nanti kita menyatakan Allah zalim. Jadi di dalam pemahaman mereka, kalau semuanya telah ditakdirkan, yang ahli surga ya sudah ditetapkan pasti ahli surga, yang ahli neraka juga sudah ditetapkan pasti nantinya ya ahli neraka. Terus orang yang ditetapkan ahli surga kenyataannya berbuat maksiat luar biasa, wis gak ngaruh, gak ngefek. Wong udah ditakdirkan wis pasti masuk surga. Sementara yang ditakdirkan ahli neraka dalam kenyataannya berbuat ketaatan luar biasa, wis gak ngaruh, gak ngefek. Wong sudah ditakdirkan sebagai neraka pasti masuk neraka, kan berarti Allah zalim. Makanya jangan beriman pada takdir. Ini gara-garanya memahami takdir dengan kekuatan akalnya semata, akhirnya menjadi qadariyah. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Yang memerintahkan beriman takdir ya Allah, maka tidak mungkin di situ ada kezaliman. Tinggal pemahamannya terhadap takdir harus pemahaman yang benar, harus dengan pemahaman yang benar. Dan sampai sekarang pun rupanya masih banyak yang bingung tentang masalah takdir. Buktinya apa? Belum lama, baru sekitar pekan kemarin kita mengisi kajian untuk para dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang hadir sekitar 80 orang. Jadi pertanyaannya seperti itu tentang takdir. Bingung takdir kalau semua sudah ditetapkan ahli surga, sudah ditetapkan ahli neraka. Terus buat apa berbuat, buat apa beramal? Lah kan kurang lebihnya belum paham. Nah, intinya ini harus kita pahami. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Nah, kalau bingung ya berarti harus mencari pemahaman yang benar sehingga tidak sampai pada kesimpulan Allah zalim, karena nggak mungkin Allah zalim. Nah, ini saja, semoga bermanfaat. Sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang ayat yang berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.